Kak. Gambar tadi, gambar yang di layar ini, kira-kira menurut kalian apa yang kalian lihat? Apa saja toh binatang yang ada di gambar itu? Siapa yang mau jawab? Yang ada di gambar itu, kira-kira apa saja ya, Nak ya? Warna itu apa? Ada kuda. Kemudian yang di depan ini yang ada anaknya kecil-kecil itu, yang warnanya putih, itu apa itu? Kelinci, betul. Kemudian sebelahnya yang warna coklat? Ayam. Ayam, betul, pintar. Kemudian yang belakang itu yang badannya besar, warnanya hitam putih? Sapi. Terus sebelahnya kelinci? Ayam. Sebelahnya kelinci, sebelah kanannya? Jawab yang keras sama suara kamu. Kerbau, ya, kerbau. Yang keras. Kerbau. Kemudian yang di tengah? Kuda. Yang bulunya putih? Kambing. Kambing. Kemudian yang di atas udara? Yang di atas udara? Suaranya gimana kok enggak keras ya? Yang terbang-terbang? Burung. Iya, burung. Jadi ada kuda, ada kelinci, ada ayam, kerbau, kambing. Umar mungkin suaranya bisa agak lebih kencang sedikit. Oh gitu? Ya, agak pelan suaranya. Oh, ya Bu. Ada, sudah Bu? Sudah terdengar? Ya, sudah. Ada kuda, ada kelinci, ada ayam, ada sapi, ada kerbau, ada burung, kambing ya. Ada lagi yang paling jauh itu kalau di zoom ya anak ya. Itu harimau kalau enggak macan ya. Kalau enggak macan, singa, harimau itu anak. Nah, jika kita perhatikan gambar tersebut, ternyata penggolongan bisa digolongkan menjadi hewan yang berkaki 4. Kira-kira yang sudah disebutkan yang berkaki 4 apa saja, Nana? Sapi, kuda, sapi, kerbau, kelinci. Ya, itu yang berkaki 4 ya, termasuk singa atau harimau tadi ya, yang jauh ini ya, anak-anak ya. Terus yang berkaki 2. Di situ ada hewan yang berkaki 2. Ayam. Terus apa lagi? Burung. Ada ayam dan ada burung. Penggolongannya yang berkaki 4 dan yang berkaki 2. Kemudian bisa juga digolongkan sesuai dengan makanannya. Nah, dari gambar itu ada hewan yang makan rumput atau makan tumbuhan. Kira-kira menurut kalian hewan apa ya? Kuda. Sapi. Kerbau. Kambing. Kambing. Kuda. Kelinci makan apa ya? Sawi ya. Jadi sesuai dengan makanannya ada yang makan tumbuh-tumbuhan kayak kuda, sapi, kambing, kerbau, kelinci itu makan tumbuh-tumbuhan. Ada juga pemakan daging. Kalau kalian tahu dari gambar tersebut binatang apa ya? Singa. Yang jauh Harimau. Singa, harimau. Betul, harimau dan singa. Pinter anu.
Ada juga pemakan tumbuhan dan hewan. Apa ya? Gambar di sini yang binatang Ular. yang ada di Ular. gambar ini, binatang apa yang makan tumbuh-tumbuhan dan hewan? Ayam. Ayam, betul Jojo. Ayam itu makan apa? Makan Jagung. cacing, juga makan Cacing. biji. Biji. Ya, betul. Jadi bisa digolongkan menurut makanannya bisa digolongkan menjadi 3, yaitu pemakan tumbuhan atau pemakan pupuk, pemakan daging, dan yang ketiga pemakan dua-duanya, baik rumput, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, bisa juga digolongkan sesuai dengan cara berkembang biak. Ada hewan yang beranak. Ayo, di antara binatang-binatang yang ada di gambar itu, hewan mana yang beranak? Sapi. Sapi, Kelinci. betul. Kelinci, betul. Apalagi? Sapi. Kerbau, sapi, singa, harimau. Itu hewan yang beranak. Nah, kalau yang bertelur, Ayam. ayam dan Burung. burung. Itu penggolongan hewan dengan sesuai dengan perkembangbiakannya. Nah, anak-anak, semua hewan mengalami pertumbuhan. Jadi semua hewan itu, kita pun mengalami pertumbuhan. Hewan juga mengalami pertumbuhan. Mari kita melihat, kita memperhatikan ayam. Nah, ini kita akan membahas pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki berapa kaki? 2. Ayam memiliki paruh. Paruh itu apa? Mulut. Mulut yang dipakai untuk nyucuk biji ya, untuk makan, paruh. Dan bernafas dengan paruh. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam ini juga membutuhkan makanan. Nah, coba kita lihat pertumbuhan ayam di gambar itu. Dari telur, kemudian ayam menetas. Sesudah menetas keluar anak ayam. Anak ayam. Kecil, betul. Anak ayam kecil lama-lama mengalami pertumbuhan menjadi ayam. Jadi telur ayam itu pertumbuhannya itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada 3, yaitu makanan, minuman, dan suhu. Suhu mempengaruhi pertumbuhan ayam. Ayam itu nggak kuat dingin ya anak-anak ya. Siapa yang punya ayam? Di rumah? Iya, ayam. Bu Mariati tahu kalau Asaria punya ayam di rumah. Sering ke rumahku. Iya, betul. Ayah, coba Bu Mariati tanya. Kandang ayamnya Asaria di rumah ada lampunya enggak? Ada, ya, pasti ada. Ada toh? Iya, itu karena ayam membutuhkan suhu yang hangat. Anak-anak pernah tahu rami induknya? Jadi ayam kalau bertelur
supaya telur ini menetas, telurnya dierami oleh induknya selama 21 hari. Nah, dierami itu, badannya induknya itu mengerami, itu badannya menghangatkan telur. Sehingga telur itu bisa menetas. Jadi kalau suhu di sekitarnya dingin, ayam itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu, kandang ayamnya Asarya di rumah dikasih lampu supaya kondisi suhu di sekitar ayam, anak-anak ayam itu tetap hangat sehingga pertumbuhan ayamnya menjadi bertumbuh dengan baik. Pengertian anak? Mengerti. Nah, sekarang kita ke pertumbuhan kucing. Kucing juga binatang yang ada di sekitar kita. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau ayam tadi bertelur, kalau melahirkan dipenuhi oleh rambut, tumbuh ya, semuanya itu ditumbuhi rambut kulitnya kucing. Bernafas dengan paru-paru. Kalau anak kucing ada di dalam perut kucing itu selama 9 minggu atau 58 hari atau sekitar 2 bulan lebih 1 minggu. Lalu anak kucing itu lahir. Kemudian anak kucing yang lahir itu persis seperti induknya. Jadi anak kucing yang baru lahir itu ya ada kakinya 4, ada ekornya, ada matanya 2, ada telinganya, ada kumisnya, persis seperti induknya. Sama seperti induknya. Jadi kucing termasuk hewan karnivora. Karnivora itu apa ya, Nana? Ada yang tahu? Melahirkan. Hewan pemakan binatang lain. Apa tahu makanannya kucing? Kucing makan apa ya? Ikan. Ya, betul. Ikan. Kucing makan ikan. Siapa yang punya kucing di rumah? Tetangga. Aryati nggak punya kucing. Sarya punya ya, kemarin ada di bawahnya mobil ya. Oh enggak, punya tetangga. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang ikan. Ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ya. Ikan bernafas dengan insang. Anak-anak tahu insang? Tahu. Apa yang belum tahu insang? Insang itu apa? Minta tolong Bu Ika gambar insang. Insang. Nah, Bu Ika enggak bisa gambar insang. Sudah, tak carikan gambarnya saya. enggak Bu, yang tadi sudah saya share. Ada bawahnya ikan. Oh iya, sebentar. Bu ya. Itu siapa? Siapa Leo ini? Siapa tadi? Bawahnya ikan tadi sudah saya share insang. Nah, ini gambarnya insang. Insang itu ada di samping ya, kalau kita itu di sebelah sini kayak di sebelah telinga kita ya. Tapi insang itu di dalam. Insang ini gambar insang. Lembaran insang. Itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida lewat
insang. Sebenarnya Yang ini kan cerita itu menghirup oksigen ya anak-anak ya, soalnya ikan itu di air ini cerah-cerah. ekstrak oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida, melepaskan karbon dioksida. Nah, kalau anak-anak ingin beli ikan yang segar, nah ini caranya. Lihat insangnya masih merah, ikannya masih berbau segar, tertutup lendir bening. Tapi kalau insangnya ikan itu sudah tidak baik, ikan sudah mendekati busuk, insangnya itu sudah kemerahan, merahnya sudah agak-agak coklat ya anak-anak ya. Nah, kemudian baunya sudah nggak enak. Nah, lendirnya juga keruh. Nah, sudah tahu ya insang ya? Ikan kali bertelur itu bisa puluhan, bahkan sampai bisa ribuan telur. Banyak. Nah, telur-telur ikan itu bisa menetas, ada yang menetas sesudah ditebar 3 hari, kemudian menetas menjadi. Anak-anak suka makan ikan? Suka. Pintar. Ikan lele saja. Siapa yang ya? Kenapa? Apa yang nggak suka makan ikan? Aku cuma suka ikan lele aja. Hah? Ikan lele. Ikan itu banyak, ada gurame, apalagi dibakar. Enak banget. Jangan suka lele saja ya, coba ikan yang lain. Ada gurame, ada nila, ada apa lagi ya? Bawal. Banyak ikan. Apalagi ikan yang ada di laut, banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, ayo siapa yang tahu? Ikan mengandung zat yang dibutuhkan oleh manusia. Zat apa itu? Mari diajarin. Apa? Pintar? Protein, betul. Protein hewani. Ini tuh ada 2 ya, protein nabati dan protein hewani. Kalau dari ikan berarti protein hewani. Hewani itu apa? Protein yang berasal dari hewan. Ayo siapa yang ingat? Protein itu gunanya untuk apa? Siapa yang ingat protein itu gunanya untuk apa? Kenapa? Untuk sel? Sel tulang. Membangun dan mengganti jaringan tubuh. Oleh karena itu, kita apalagi anak-anak masih masa pertumbuhan harus makan ikan. Jangan bilang nggak suka, amis banget. Jangan ya, rugi nanti nggak ada proteinnya. Ikan itu enak, banyak manfaatnya ya. Jadi anak-anak harus tetap makan ikan supaya tetap sehat. Nah, anak-anak, sekarang kita coba lihat gambar yang ada di layar. Nah, ya nih. Di situ bisa kita lihat ada binatang kupu-kupu dan Ayam. ada telur ayam, ada anak ayam, ada ayam, kemudian ada kupu-kupu, ada kepompong, ya. Nah, kalau ayam tadi kita sudah bahas ya. Nah, kita juga pengen tahu bagaimana pertumbuhan hewan kupu-kupu teman-temannya yang. Nah, kalau tadi kita sudah ini ya anak-anak ya sudah membahas
pertumbuhan ayam, sekarang kita belajar bagaimana daur hidup kupu-kupu, daur hidup hewan yang lain. Nah, sebelum kita belajar tentang hewannya, sekarang Bu Mariati mau tanya dulu. Apa sih yang disebut daur hidup itu? Daur hidup itu apa, Nana? Ayo, siapa yang mau baca? Itu sudah ada di layar. Halo, Bu. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, boleh. Mau. Nggak mau. Kenapa tidak mau? Disebut juga siklus hidup adalah Belum bisa. pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Ya, terima kasih Jojo. Jadi, daur hidup atau disebut juga siklus hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas sampai dewasa, sampai besar. Itu namanya daur hidup. Nah, saat ini kita belajar daur hidup kupu-kupu. Mana ya daur hidup kupu-kupu? Nah, ini daur hidup kupu-kupu. Jadi ya dari telur. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan apa? Makan daun. Ulat itu hidupnya makan daun, makan terus. Makan daun. Tapi kemudian ulat menjadi kepompong. Kalau kepompong, dipasang kepompong itu, dia seakan-akan tidur, dia berdiam diri. Diam terus selama beberapa saat. Selama 2 minggu. Jadi kepompong itu selama 2 minggu, dia diam di tempatnya itu. Kemudian keluar menjadi kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dari telur, kemudian berubah menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong. Kemudian 2 minggu berikutnya berubah menjadi kupu-kupu. Sesudah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu bertelur lagi. Sehingga telurnya akan menjadi ulat lagi, menjadi kepompong lagi, menjadi kupu-kupu lagi, kupu-kupu bertelur. Itu namanya daur hidup. Ya, Nana ya? Nah, kita sudah tahu daur hidup kupu-kupu. Bagaimana dengan daur hidup katak? Yang pertama bertelur, berudul, anak katak, terus jadi katak. Nah, dari awalnya apa? Telur. Telur menetas menjadi berudu dengan bertambahnya waktu menjadi katak muda. Apa bedanya katak muda dengan katak dewasa? Katak muda itu masih punya buntut, katak dewasa tidak punya buntut dan besar. Iya, betul Joan ya. Katak muda itu masih punya ekor. Kemudian kalau katak dewasa, ekornya sudah hilang, dia nggak punya ekor lagi. Jadi daur hidup katak dari telur berubah menjadi berudu, tambah besar lagi menjadi katak muda, tambah besar lagi menjadi katak dewasa. Katak dewasa bertelur. Ngerti ya anak-anak ya? Tapi ada perubahan bentuk di sini. Dari berudu kan bentuknya nggak sama dengan katak dewasa ya anak-anak ya. Berbeda dengan kucing tadi. Kalau kucing anaknya persis dengan induknya. Kalau katak, kupu-kupu itu bentuknya tidak sama. Ada perubahan bentuk tubuh. Ya. Nah, kalau katak begini kemudian kalau nyamuk bagaimana?
Nah, ini nyamuk. Nyamuk dari telur. Telur nyamuk ada di mana? Air. Di air. Telur nyamuk itu biasanya ada di air. Kemudian telur berubah menjadi Jentik. jentik. Siapa yang pernah lihat jentik? Saya nggak pernah. Ya, jentik itu biasanya kalau kamar mandi 3 hari nggak dikuras, mesti sudah ada jentiknya ya. Atau digentong-gentong, atau di tempat yang penampung air, kalau lama airnya nggak dibuang, bisa dipakai untuk tempat nyamuk bertelur. Itu juga makanan ikan. Siapa yang punya ikan di rumah? Ikan cupang tapi sekarang mati. Oh, ikan cupangnya. Iya, ikan cupang itu makanannya jentik. Ikan cupang itu mau makan jentik. Nah, kita juga punya ikan. Oh iya. Nah, dari jentik kan bertambahnya waktu kemudian berubah menjadi pupa. Anak-anak pernah lihat pupa? Yang jentik warnanya hitam, warnanya agak besar. Nah, itu namanya pupa. Kalau sudah bentuknya pupa, sebentar kemudian berubah menjadi nyamuk. Daur hidup nyamuk, telur berubah menjadi jentik, berubah menjadi pupa, berubah menjadi nyamuk bertelur lagi. Nah, itulah daur hidupnya nyamuk. Ada perbedaan ya, ada perubahan bentuk dari jentik, kan beda dengan nyamuk dewasa bentuknya ya. Kalau nyamuk dewasa sudah punya kaki 6, sudah punya sayap. Kalau jentik kan hidupnya di air, kloget-kloget gini ya. Nah, jadi ada perubahan bentuk di kupu-kupu, katak, nyamuk, juga lalat. Nah, ayo coba kita lihat lalat. Lalat juga ada perubahan bentuk. Dari telur menjadi belatung. Siapa yang pernah lihat belatung? Belatung itu apa? Belatung itu kayak ulat kecil-kecil warnanya putih. Nah, itu namanya belatung. Kemudian dari belatung berubah menjadi pupa. Sesudah menjadi pupa, berubah lagi menjadi lalat dewasa. Dan lalat dewasa kemudian bertelur lagi. Nah, itu daur hidup lalatnya. Nah, ada satu lagi. Ayo kita lihat halaman 134. Buka bukunya. 134. Tanya 100 berapa, Bu? 100 berapa, Bu? 134. 134. Sudah? Ketemu? Namanya Into. Into. Nah, kalau udah ketemu, ayo. Lihat di lava. Anak-anak simak. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Penangkaran penyu itu tempat untuk perlindungan penyu. Jadi di situ penyunya dikembangbiakkan supaya tidak punah. Nah, anak-anak daur hidup penyu, nah ini yang ada di layar. Pertama,
telur. Telur berubah menjadi menetas menjadi anak kura-kura. Kura-kura kecil ya. Bayi kura-kura. Kemudian dengan bertambahnya waktu menjadi kura-kura remaja. Kemudian tambah besar menjadi dewasa. Kura-kura dewasa bertelur lagi. Nah, itulah daur hidup dari kupu-kupu, katak, apa lagi? Nyamuk, kemudian lalat, yang terakhir Nah, tambah pintar ya, tambah banyak ilmunya. Nah, Nana, kita sudah selesai membahas pertumbuhan hewan dan daur hidup hewan. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran PKN. Kita buka PKN halaman 113. 113 atau ada di layar, 111 atau nih. Sudah siap? Belum? Ya. Sudah siap? Sudah. Di situ ada gambar, ada anak 3 cewek ya. Kenapa itu? Main lompat tali. Main lompat tali. Ada 2 anak megangi tali dan ada 1 anak yang baju merah yang melompati tali. Ya. Tapi ternyata ada anak yang nggak bisa lompat dengan tali yang tinggi. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat tali setinggi pinggang. Ada juga yang melompat sampai di kepala. Tapi ada juga yang belum bisa melompat. Nah, dengan perbedaan itu, lanjutnya Bu Ika. Bahasa Jawa sama Aceh. Berikutnya Bu Ika. Ya, dilihat bukunya saja 114. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman-teman kita. Ada teman kita yang tadi nggak bisa melompat, ada yang bisa melompat sampai di lutut tok, ada yang bisa melompat sampai di talinya sampai di pinggang, ada yang bisa melompat sampai tinggi sampai di kepala. Nah, kita harus menghargai perbedaan kemampuan setiap teman. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang baik yang harus kita lakukan.
Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Kalau Bu Mariati menghargai kalian juga menghormati Bu Mariati, nanti hubungannya akan baik. Sesama teman juga begitu. Nah, Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk ada dalam pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, tahukah kamu menghargai dan menyayangi teman termasuk pengamalan sila yang keberapa? Siapa yang tahu? Menghargai dan menyayangi teman termasuk pengamalan sila keberapa? Yang tahu? 2. Dua. Betul. Ata ya? Bentar. Yang kedua. Nah, sila kedua itu lambangnya apa ya? Siapa yang masih ingat? Rantai. Rantai, betul. Ya, rantai. Rantai. Kalau sila kedua rantai, yang sila pertama Bintang. bintang. Kedua rantai, ketiga pohon beringin. Banteng. Kepala banteng. Kelima, Rantai padi dan kapas. padi dan kapas. Jadi 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Wah, pintar sekali ternyata anak-anak kelas 3, jempolan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ayo berdiskusi. Halaman 114 yang bawah. Ayo coba kita berdiskusi tentang pembahasan yang tadi. Menghargai dan menyayangi teman, pengamalan sila kedua. Sini. Sudah? Sudah ketemu? Halaman 114. Halaman 104. 100 berapa, Bu? 114. 114. Sudah? Sudah ketemu? Sudah. Nah, Bu Mariati bacain ya. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Ya. Kalau kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat bermain lompat tali, sikap yang akan kamu lakukan kira-kira apa ya? Mengajari. Boleh. Siapa yang punya pendapat lagi? Membantu supaya teman itu bisa pintar.
mengajari, membantu, tetapi tidak boleh mengejek, betul. Memberi semangat, mengajari, membantu itu adalah sikap yang positif yang harus kita lakukan. Nah, sekarang halaman 115. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang harus kamu lakukan adalah apa kira-kira? Jadi ada temanmu mengejek teman lain yang nggak bisa lompat. Sikapmu bagaimana melihat begitu? Apa ya? Menolong. Terhadap teman yang mengejek tadi. Memberitahu. Memberitahu. Menegur. Jangan begitu toh. Jangan ngejek. Tapi kita harus menolong dia. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi menegur. Menegur teman yang mengejek, teman yang nggak bisa lompat. Tapi memberitahu juga, boleh. Nah, bisa ya anak-anak ya? Yang ketiga, misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, temanmu belum bisa melompat dengan baik, saranmu bagaimana? Beri semangat. Semangat. Ayo kamu pasti bisa. Nah, gitu ya anak-anak ya. Bukan mengejek ya, memberi semangat, dorong. Ya, supaya dia mau bermain bersama dengan kita. Nah, memberi semangatnya dengan bahasa yang baik ya anak-anak ya, dengan bahasa yang sopan. Bukan dimarah-marah. Lah, itu enggak benar juga ya. Jadi kita juga harus ingat menghargai dan menyayangi teman. Nah, kita masuk lagi dalam halaman 120. Ayo kita lihat. 120. Oh, maaf. 133. 133. 100 berapa, Bu? 133. Nah, itu, Bu. 133. Nah. Ya, ketemu? Ya. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan kata. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan itu. Tapi ada juga orang yang tidak berani. Seperti pada gambar itu, yang cewek baju merah itu kan nggak berani. Nah, bagaimana saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Nah, menurutmu kalau ada teman yang tidak berani terhadap megang kata atau megang kupu-kupu, kamu menyarankan apa? Saranmu apa? Jangan takut. Jangan takut. Terus? Kadang-kadang bisa ya langsung nggak takut. Tapi kadang-kadang juga ada anak yang masih takut. Tetapi berusaha untuk tidak takut lagi. Nah, saran kita
Ayo toh lihat binatangnya. Coba kita semakin belajar kata, mempelajari kupu-kupu. Nanti lama-lama semakin mengerti kata dan kupu-kupu. Jadi sarannya yaitu tadi tidak takut pada binatang itu. Tapi tidak semua bisa langsung berani menyentuh katak dan kupu-kupu. Tapi sikap kita juga harus menghargai dan menghormati kalau teman kita tetap takut sama katak dan kupu-kupu. Jadi kita harus tetap ya mengamalkan sila kedua, tetap menghormati teman kita kalau teman kita tetap takut. Nggak boleh kita tambah nakut-nakuti, tambah dekat-dekati kataknya ke teman kita. Nah, itu enggak boleh. Tapi kita harus menghormati kalau dia takut pada kata. Ya memang baik kita bilang, enggak apa-apa, kata ini enggak gigit, kata ini lucu. Tapi kalau dia tetap takut, kita tidak boleh memaksakan. Nah, halaman 134. Nah, tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani memegang hewan tadi, hewan katak. Ayo, bagaimana saranmu supaya temanmu semakin lama semakin berani, semakin mau megang katak? Nah, itu tadi ya. Kita menyarankan ini katak ini enggak gigit. Sebaiknya ayo toh belajar mengenal katak lebih dalam. Belajar mengenal kupu-kupu lebih dalam. Atau belajar mengenal binatang lain yang ditakuti. Semakin belajar, lama-lama semakin tidak takut. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita PKN. Nah, ini yang penting semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu dan kita juga harus membantu teman kita agar mereka lebih berani, tidak takut lagi. Oke, sudah PKN, kita masuk matematika. Kita masuk pembelajaran matematika. Nah, kita buka halaman 103. 120. Ya, 103, maaf. 103 ya, anak-anak ya. Sudah siap 103? Sudah? Belum. Halaman berapa? Halaman 103. Satu, 0, 3. Ya Jojo ya. 1, 0, 3. Sudah? Udah. Ya. Nah. Udah. Ya. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Ayam yang bertelur itu ayam betina apa jantan? Betina. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur.
masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. ayam. Ya. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang berbeda. Nah, jadi di situ ada gambar 2 kandang. 1 kandang berisi berapa ya kira-kira? Kemudian kandang berikutnya satunya lagi berisi 10. Nah, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? 20. 10 ditambah 10 sama dengan 20. nah, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Itu bisa juga ditulis dalam bentuk perkalian 2 kali 10 sama dengan 20. 2 kali 10 itu kan kalau dibaca 10-nya 2 kali. Ya, 10-nya 2 kali. 10 tambah 10 sama dengan 20. 10-nya 2 kali. Nah, 10 tambah 10 merupakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, itu juga bisa disebut perkalian 2 kali 10 bisa dijadikan perkalian 2 kali 10. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Nah, kita masuk 104. 104. Nah, jika Udin memiliki 3 buah kandang, nah itu ya kelihatan ya di layar ada 3 buah kandang. 1 kandang berisi 12 ekor ayam. Kalau 1 kandang 12 ekor ayam, satunya 12 ekor ayam, satu lagi 12 ekor ayam, jumlah keseluruhan berapa ya? 36. 36 itu dari mana? Dari 12. Tambah 12 tambah 12. Atau kalau dalam perkalian ditulis 3 kali 12. 12-nya 3 kali. 3 kali 12 sama dengan 36. Pintar. Atau, nah, bisa juga dengan cara lain, cara menyelesaikan. Contohnya begini. Nah, cara lainnya 12 itu puluhannya berapa? Puluhannya 10. 10 tambah 2. 2. Diuraikan. 12 itu diuraikan 10 tambah 2. Nah, 10 ditambah 2 itu masing-masing dikalikan 3. 3 kali 10 sama dengan 30. 30. 3 kali 2 sama dengan 6. Anak-anak, kalau meletakkan angka 6 harus lurus ya, satuan. Ingat yang kemarin. Nilai tempat ya, nilai tempat harus lurus dengan 0. Nggak boleh dilurus sama 3, nggak boleh. Soalnya 3 nilai tempatnya puluhan. Jadi 30 ditambah 6 sama dengan 36.
36. Sama tuh hasilnya 36 yang sebelah kiri dan 36 yang sebelah kanan. Nah, sama ya hasilnya. Cuma caranya saja yang berbeda. Anak-anak bisa perkalian? Bisa? Bisa. Benar. Berikutnya, halaman 105. Nah, kita lihat ada kandang di dalamnya 15 anak ayam, ada 4 kandang. 15 anak ayam, kandang kedua 15 anak ayam, kandang ketiga 15 anak ayam, kandang keempat 15 anak ayam. Kalau dijumlah seluruhnya 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 60. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 bisa ditulis dalam perkalian berapa? Biasanya ada berapa? Kali 15. 4. Ada 4 kali 15. Kalau 4 kali 15 hasilnya berapa? 60. Pintar. Nah, bisa juga dengan cara yang tadi. Cara bersusun. 15 bila diuraikan. Itu berapa tambah berapa ya? Puluhannya berapa? 10. Benar. Tambah 5. 5. Nah, sekarang 10 tambah 5 itu dikalikan 4. 4 kali 4. Kemudian yang di bawahnya 4 kali 5. Ini sungguh kenapa nggak selesai? berlaku juga sifat pertukaran. Nah, misalkan saja, misalkan begini. 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Ada sifat pertukaran. Ya, anak-anak ya. Jadi, 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Contoh lain. 5 kali 4. 5 kali 4 itu artinya 4-nya 5 kali. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Sama dengan 20. 4 kali 5. 4 kali 5 itu artinya 5-nya 4 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Hasilnya sama ya. Jadi 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Pintar. Nah, sekarang kita belajar tentang perkalian bersusun. Ada anak-anak yang sudah bisa perkalian bersusun?
Kalau ini tadi yang 2 kali 210 ini sudah bisa ya tadi caranya ya, sama ya. Jadi 2 kita masuk ini ya, 2 kali 210. Cepat pertukaran majulah hasilnya 120 dikalikan 2. Coba kita uraikan. 210 itu 200 ditambah 10 ditambah ya 210 itu kalau diuraikan ratusannya berapa? 200. Puluhannya berapa? 10. Satuannya berapa? 0. Nah, 200 dikalikan 2. 2 kali 200 sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian 2 kali 0 sama dengan 0. Dijumlah. Jadi jawabannya berapa hasilnya? Hasil akhir 420. Nah, sekarang ini kan kita sudah dapat hasilnya 420. Sekarang kita dapat ilmu baru. Caranya dengan cara bersusun. Nah, ini yang sebelah kiri ini ya. Cara lain. Nah, 210 kali 2. Langkah pertama, 2 kali 0. Hasilnya berapa, anak-anak? 0. Anak-anak harus diingat ya, semua nilai, semua angka, kalau dikalikan 0, hasilnya tetap 0. 1000 kali 0 ya 0. 1 juta kali 0 ya tetap 0. Jadi 0 kali 2 sama dengan 0. Nah, langkah kedua, 2 kali 1. Leleh. Sebentar lagi. Di tempat puluhan ya anak-anak. Karena itu nilai tempatnya di puluhan. Jadi harus diletakkan di nilai tempat puluhan. Yang terakhir 2 kali 2. Angka ketiga. Nilainya berapa? 4. Nah, 4 ini karena 2 ini nilai tempatnya di ratusan, jadi 4-nya harus ditaruh di angka ratusan. Sehingga nilainya hasil akhirnya berapa, anak-anak? 420. Sama ya hasilnya dengan yang di sebelah kanan. Sama enggak? Sama. Cara mencarinya saja menggunakan langkah-langkah yang berbeda. Tapi hasil akhirnya sama. Bisa enggak anak-anak belajar perkalian ini? Menghitung dengan menggunakan cara bersusun, perkalian cara bersusun. Bisa enggak? Jangan lupa, caranya harus langkah 1 demi 1. Dari bawah, kemudian dikalikan satuan. Ditaruh di nilai tempat satuan. Kemudian dikalikan lagi ke puluhan. Ditaruh, diletakkan di nilai tempat puluhan. Kemudian kalau ada ratusan, dikalikan ratusan. Nilai tempatnya di ratusan. Boleh salah nilai tempat. Kalau nilai tempatnya salah, nilainya juga salah. Angkanya juga salah. Jadi
harus benar melebihkan nilai tempat. Ngerti? Sampai ke sini? Ngerti? Ayo coba kita latihan. Ngerti enggak? Ya, halaman 7. 110 dikalikan 4. Coba dengan cara bersusun. Jadi disusun 110 di baris A paling atas, kemudian dikalikan 4, di bawahnya 0. Terus kali. Kira-kira langkah pertama yang mana ya anak-anak ya? Langkah pertama yang harus kita hitung pertama. Mana? 0 kali 4 atau 4 kali 0. Hasilnya berapa? 0. 0. Langkah kedua? 4 kali 1. Hasilnya 4. Dinilai tempat puluhan. Ya. Nah. Langkah ketiga? 4 kali 1. Hasilnya? 4 kali 1. Hasilnya 4. Nah, kita sudah ketemu hasil akhirnya. Berapa anak-anak hasil akhirnya? 140. 140. Pintar. Siapa yang betul? Siapa yang sudah bisa menghitung? Pintar. Asaria, Jojo, Atta. Semuanya pintar ya. Soalnya nih. Coba dikatakan. 330 kali 3. Pertama 3 kali satuan. 3 kali 0. Nah, 3 kali 0 pintar Jojo. Berapa hasilnya? 0. Kemudian angka kedua 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya berapa? 9. 9. 3 tambah 3 tambah 3. 9. Nah, angka ketiga 3 kali 3. 3 kali 3. Berapa ya hasilnya? 9. Nah, kita sudah dapat hasil akhir. Berapa hasilnya? 990. 900. Iya, ternyata 330 kali 3 hasilnya 990. Sekarang yang C. Nah, 220 kali 4. Ayo siapa yang bisa? Jawab. Ya, Jojo. Berapa, Jo? Angka pertama. 4 dikali 0, 0. Ya, pinter. Terus. 6 dikali 2 sama dengan 8. 8 juga. 2 kali 2 kali 4 sama dengan 8. Oh, Anda kan sudah pernah. Jadi 220 kali 4 sama dengan berapa? 880. 880. Siapa yang belum mengerti? Sudah bisa mengerti semua? Sudah. Ya. Sudah bisa mengerti semua ya? Oh, sekarang tambah sulit lagi. Ayo kita buka halaman 120. Kak, tolong buka halaman 120, Kak. Oh, 120. 100. Nah, Bu.
sudah? Sudah ketemu? Dah. Nah, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, ini angkanya lebih besar lagi anak-anak ya. Nah, sebuah peternakan menghasilkan 120 ekor dalam waktu 2 bulan. Ya. Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyaknya ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120. Sama dengan berapa anak-anak? 240. Ya, 0 tambah 0. 2 tambah 2 sama dengan 4. 1 tambah 1? 2. Jadi hasil akhirnya 240. Nah, bisa juga itu kita menggunakan dengan cara yang diuraikan ya, seperti contoh di halaman 120. Nah, ayo coba anak-anak kayaknya sudah bisa ya. Ayo kita latihan. Kita latihan menghitung di halaman 121. Ayo, siapa yang bisa? Nah, ini. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Ayo dihitung dulu. 120 kali berapa? 3. Kali 3. Siapa yang berani? Selain Jojo. Jojo sudah bisa. Ayo yang lain menjawab. Ayo siapa? Ata berani? Asaria berani? Berani Tian? 3 kali 9. 0 kali 3 berapa? 0. Awas. Ya, terus angka kedua 3 kali berapa? 6. 6 kali 2 6. Langkah ketiga 3 kali 3 kali 3 9. Pintar Tian. Jadi hasilnya berapa? Hasil akhirnya berapa? 320 kali 3 sama dengan 960. iya, pinter 960. Siapa yang belum bisa? Ada yang belum bisa? Tentang perkalian? Ayo kita coba nomor 2. Nah, nomor 2. Di sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Jadi ada 7 akuarium. Setiap akuarium isi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? 7 kali 110 kali berapa? 7. 7. Ayo coba Ata. Ini di jawab. Yang pertama 0 kali 7 0 0. kali 7 0. Pintar. 1 kali 7
1 kali 7 berapa, Ta? 7. 7, pintar. 1 Terus kali yang angka ketiga? 1 kali 7. 7, pintar. Jadi 110 kali 7 hasil akhirnya berapa? 770. 270. Alvin bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, pintar. Praya juga bisa. Praya bisa? Bisa. Oh, bisa ya, pintar. Yang terakhir, nomor 3. Praya mau nyoba? Nomor 3. Coba ya, Praya ya. Siti pergi ke peternakan ikan emas. Ia melihat ikan emas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan emas. Berapa banyaknya ikan emas semuanya? Coba, Praya, bisa enggak? Ayo dicoba. Angka pertama, Praya. 0. 0 kali 5, 0. Wow. 3 kali 5, 15. Pintar. Nah, ini nilainya semakin besar ya anak-anak ya. Jadi 300 kali 5 sama dengan berapa hasil akhirnya? 1.500. 1.500. Nah, ada yang mau coba lagi? Ada yang mau mencoba lagi? Siapa yang mau mencoba perkalian? Bu Mariati punya soal. Siapa yang mau nyoba? Angkat tangan. Siapa yang mau? Siapa yang mau coba? Bu Mariati punya soal. Buat siapapun. Enggak sulit. Tadi Jojo sudah, Tian bisa, Ata bisa, Prayas bisa. Alvin bisa enggak? Bisa enggak? Willy bisa enggak? Ini udah enggak ada, Bu. Sinyalnya hilang. Oh, Joan yang ada. Joan. Ayo Joan ya. Nah, Bu Mariati punya nilai. Bu Ika tolong ya Bu Ika ya, satu aja. Bu Mariati punya nilai 213 dikali 3. Ya, Joan bisa enggak? Angka pertama 3 kali 3. ya, 3 kali 3. Semua pada 9. 9. Betul. Terus langkah kedua 1 kali 3. 1 kali 3. Hasilnya 3. 3. Pinter. Langkah ketiga 6. 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi hasil akhirnya berapa? 213 kali 3 sama dengan 639. Bisa ya, Nana? Ano mau nyoba? Ano mau nyoba? Satu ya. Ayo, Ano semangat. 221 kali 4.
Ano ya, untuk ano ya. 221 kali 4. Langkah pertama Ano. Ano kayaknya udah nggak ada, Bu. Oh, sudah nggak ada juga. Bentar, baru masuk nih. Baru masuk lagi. Putus dia sinyalnya. Ano. Udah masuk Ano. Ano. Ano, coba Ano. Ayo selesain soal ini yuk. 221 kali 4. Ayo dicoba. Langkah pertama. Di-unmute dulu Ano. Suaranya dinyalakan dulu Ano. Kan dulu Ano. Ya. Oke. Cepat yang dikasih Tuhan. Nah, anak-anak Ano itu soal untuk Ano 221 kali 4. Ayo dicoba, semangat yuk. Langkah pertama 1 kali 4. Berapa Ano hasilnya? 4, Bu. 4. Yang berikutnya langkah kedua 2 kali 4. Berapa hasilnya? 4 tambah 4. Iya. 4 tambah 4. Hitung. Ini kan 4. 4-nya 2 kali. 4 tambah 4. Berapa No? 8, Bu. 8, pintar. Kemudian langkah ketiga. 4 kali 2. 4-nya 2 kali. 4 tambah 4. Sama kan kayak tadi. Sama. Iya, berapa? 8. 8. Ano bisa ya? Perkalian ya? Bisa, Bu. Jadi 221 kali 4 hasil akhirnya 880. Nah, anak-anak pintar semua, bisa perkalian. Selesai sudah pembahasan hari ini, mungkin ada yang mau bertanya. Anak-anak sehat semua ya? Iya, sehat. Sehat, Bu Mariati juga sehat. Kita harus tetap sehat. Anak-anak harus gembira terus ya. Walaupun di rumah tetap sehat. Jaga kesehatan ya. Kalau pergi pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Kemudian jaga jarak, jangan ke tempat yang rame-rame ya supaya kita tetap sehat. Anak-anak harus tetap di rumah ya. Kalau enggak, ada yang bertanya tentang pembahasan hari ini? Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri. Senang nggak ketemu gini? Senang. Kita lihat teman-temannya ya, bisa ketemu sama Bu Mariati. Pernah ketemu Bu Mariati kok ya, dulu kelas 1 ya Bu Mariati ngajar agama. Jadi kita memang pernah ketemu. Jadi bukan nggak kenal ya, sangat kenal sekali. Kita sekarang masih ketemu lewat virtual. Jadi biasanya ketemu dada-dada, belum bisa peluk-peluk. Ya anak-anak ya. Nanti kalau sudah
pandemi berakhir, kita bisa ketemu walaupun mungkin masih belum boleh ya dekat-dekat, masih harus jaga jarak. Nah, tapi semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa ketemu di sekolah, kita bisa senang-senang lagi. Enak mana tau belajar di rumah dengan belajar di sekolah? Enak mana? Enak di rumah? Enak di rumah ada Zoom ya? Kalau di sekolah bisa juga ya ketemu teman-teman. Sudah nggak ada yang tanya? Enggak. Nggak ada. Ayo anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, sore hari ini kami sudah boleh menyelesaikan belajar baik matematika, PKN, maupun pembahasan tentang pertumbuhan hewan. Terima kasih Tuhan, banyak hal baru yang kami dapat, dan biarlah ilmu baru yang kami dapat ini boleh membuat kami semakin tahu banyak, semakin pintar, dan menjadi bekal kami dalam kehidupan kelak. Berkati kami Tuhan pada malam hari ini, mungkin sebentar lagi kami akan beristirahat, tidur malam, kiranya Engkau menjaga dan memberkati kami. Berkati mama papa yang ada di rumah, juga bapak ibu guru, Engkau menjaga dan memelihara mereka. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Anak-anak, demikian pembahasan kita, pertemuan kita sore hari ini. Kita akan jumpa lagi Jumat depan. Terima kasih, sampai jumpa ya. Zoom lagi Jumat depan, Arya. Suaranya Ayah enggak kedengeran. Depan kita ketemu lagi, kita Zoom lagi. Ya? Ya. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dadah. Dadah, boleh keluar. Dadah. Dadah.